Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dalam video panduan atau modul mata kuliah epidemiologi. Kali ini kita akan membahas tentang istilah dan kapan saja dapat terjadinya bias. Disusun oleh Dr. Ardik Lahdimawan, spesialis bedah saraf, konsultan, Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat. Sebelum dilanjutkan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita merancang sebuah penelitian, maka, kira-kira tahap mana saja kemungkinan dapat terjadinya bias? Pada sebuah rancangan penelitian, bias dapat terjadi pada tahap 1. Pencarian referensi 2. Seleksi dan spesifikasi sampel 3. Intervensi pada studi eksperimental 4. Pengukuran eksposur dan outcome 5. Analisis data 6. Interpretasi hasil analisis dan 7. Publikasi hasil. Bias pada pencarian referensi dapat berupa 1. Bias retorik, yaitu penggunaan teknik yang meyakinkan pembaca tanpa alasan yang menarik atau kuat. 2. Semua literatur yang baik adalah bias. Misalnya, publikasi laporan penelitian di mana penyajiannya menghindari hasil yang kontroversi atau berbeda. 3. Bias referensi satu sisi, yaitu pembatasan referensi, di mana referensi yang diambil hanyalah yang menunjang pendapat peneliti saja. 4. Bias hasil positif, di mana peneliti cenderung menerima dan mengumpulkan hasil penelitian yang positif saja, sementara hasil penelitian yang negatif diabaikan. Bias pada seleksi dan spesifikasi sampel. 1. Popularity bias, yaitu di mana pasien terkonsentrasi pada institusi atau prosedur tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi atau sebab tertentu. 2. Centripetal bias, di mana pasien terkonsentrasi pada reputasi dokter atau institusi tertentu. 3. Bias filter rujukan, akibat sistem rujukan, pasien kasus jarang, derajat terminal, dan diagnosis ganda, terkonsentrasi pada institusi tertentu. 4. Bias akses diagnostik, perbedaan status geografis dan ekonomi, menyebabkan perbedaan diagnosis yang dilakukan. 5. Bias kecurigaan diagnostik, yaitu pengetahuan subjek terhadap kausal atau paparan tertentu, dapat berpengaruh terhadap intensitas dan outcome proses diagnosis. 6. Bias opini sebelumnya, yaitu cara dan hasil proses diagnosis sebelumnya, dapat mempengaruhi tata laksana pada kasus berikutnya. 7. Bias salah ukuran sampel, yaitu dari sampel kecil tak dapat membuktikan sesuatu, tapi dari sampel yang besar, dapat membuktikannya. 8. Admission rate, atau Bergson bias, biasanya terjadi pada studi yang menggunakan subjek yang dirawat di rumah sakit, terutama case control. Misalnya, indikasi rawat inap pada kasus, berbeda dengan kontrol. Hindari kelompok kontrol yang bebas bias. Contohnya, sehat, penyakit ringan, sedang, dan berat. 9. Bias seleksi prosedur, di mana pemilihan subjek berdasarkan karakteristik tertentu, sehingga kedua kelompok menjadi tidak seimbang. Bias ini mudah terjadi pada uji klinis, yang tidak dilakukan randomisasi. 10. Bias tren diagnostik, yaitu suatu penyakit terdiagnosis secara berbeda, pada saat yang berbeda pula. 11. Bias kehilangan data klinis, di mana data klinis hilang, karena datanya normal, negatif, tak diperiksa atau tak diukur, atau diukur tapi tak dicatat. 12. Bias kontrol yang tidak sebaya atau tidak sejaman, yaitu apabila terjadi pada waktu yang tidak bersamaan. Dapat berupa perubahan definisi eksposur, diagnosis, penyakit dan terapi, sehingga dapat menyebabkan grup pembanding tak dapat dibandingkan. 13. Bias waktu mulai, yaitu tak sama waktu mulainya terpapar atau terkena penyakit, sehingga menyebabkan terjadinya misklasifikasi. 14. Bias penyakit yang tidak dapat diterima, umumnya penyakit atau outcome yang tak dapat diterima secara sosial, seperti penyakit menular seksual, bunuh diri, ODGJ, di mana cenderung tidak dilaporkan. 15. Bias migrasi, di mana terjadi perpindahan penduduk, yang dapat mempengaruhi hasil. 16. Non-responden bias, di mana subjek terpilih menolak ikut penelitian, atau sebaliknya. Umumnya terjadi pada studi yang membolehkan penggunaan relawan. Misalnya, penelitian obat anti alergi pada pasien dengan alergi berat, tetapi relawan menolak ikut penelitian. 17. Bias kontaminasi,
di mana sampel pembanding secara tak sengaja menerima intervensi yang diteliti. 18. Bias kerelaan, yaitu perbedaan kepatuhan menerima intervensi. Misalnya, pemberian obat A 1 kali sehari dan obat B 3 kali sehari. Subjek obat B kurang taat, sedangkan subjek obat A taat, sehingga hasil yang baik pada obat A bisa dikarenakan ketaatan. Bias pada intervensi studi eksperimental. 1. Therapeutic personality bias, yaitu pada metode blind, pendirian peneliti akan mempengaruhi hasil. 2. Bogus control bias, di mana terjadi penggantian sampel mati atau sakit atau dropout dengan sampel baru. Bias pada pengukuran exposure dan outcome. 1. Insensitif pengukuran bias, yaitu jika pengukuran outcome tidak dapat mendeteksi perubahan klinik. 2. Underlying cause bias atau rumination bias, yaitu terjadinya distorsi ingatan penyebab penyakit yang dialami sampel. 3. N-digit preference bias, yaitu perbedaan ketepatan atau digit alat pengukur. 4. Apprehension bias, yaitu perbedaan hasil ukuran karena kondisi psikologis pada sampel, misalnya nadi, tekanan darah, dan lain-lain. 5. Unacceptability bias, yaitu pengukuran yang asal-asalan atau mengenai hal yang bersifat pribadi, sehingga akan cenderung ditolak subjek penelitian. Misalnya, apakah Anda pemakai narkoba? 6. Obsequiousness bias, di mana subjek dapat mengubah respon kuesioner untuk menyenangkan peneliti. 7. Expectation bias, yaitu pengamat sengaja membuat kesalahan pengukuran supaya sesuai dengan yang diharapkan. 8. Substitution game, yaitu pengubahan faktor risiko yang ternyata tidak berhubungan dengan outcome. 9. Family information bias, yaitu karena informasi yang didapat berasal dari keluarga sampel. 10. Exposure suspicion bias, di mana pengetahuan penyakit subjek bisa mempengaruhi intensitas dan outcome grup yang terpapar. 11. Recall bias, terjadi bila pertanyaan paparan ditanyakan berulang pada grup kasus, tapi hanya sekali pada grup pembanding. 12. Attention bias, yaitu bila sampel mengubah perilakunya jika mengetahui sedang diteliti. 13. Instrument bias, yaitu kesalahan atau kerusakan kalibrasi alat yang dipakai. Bias pada analisis data. 1. Scale degradation bias, yaitu terjadi saat pembulatan angka atau hasil pengukuran, sehingga bisa mengaburkan atau menyembunyikan perbedaan antar grup yang dibandingkan. 2. Tidying up bias, yaitu penghilangan hasil yang tak teratur atau berantakan, di mana tidak dapat diatasi dengan analisis statistik. Bias pada interpretasi hasil analisis. 1. Mistaken identity bias, di mana pada studi intervensi, hasil baik akibat kepatuhan yang sangat tinggi, diartikan sebagai efek intervensi. 2. Cognitive dissonance bias, yaitu kepercayaan terhadap mekanisme penelitian, dapat meningkatkan pengakuan terhadap bukti yang sebenarnya berlawanan. 3. Magnitude bias, yaitu interpretasi terhadap hasil pengukuran alat canggih, cenderung berpengaruh terhadap interpretasi. 4. Significance bias, di mana hasil bermakna secara statistik, kadang tidak bermakna secara klinis. 5. Correlation bias, yaitu menginterpretasikan korelasi, sama dengan hubungan kausal, sebab akibat. Bias pada publikasi, juga dikenal sebagai bias pelaporan. Ini mengacu pada suatu kondisi, di mana hasil yang menguntungkan, lebih mungkin dilaporkan, daripada yang negatif atau kosong. Standar publikasi untuk artikel penelitian di bidang tertentu, sering mencerminkan bias ini pada mereka. Peneliti terkadang memilih untuk tidak mengungkapkan hasil mereka, jika mereka yakin, data tidak mencerminkan teori mereka. Sebagai contoh, ada 7 penelitian tentang suatu obat antidepresan. Di antara ke-7 penelitian tersebut, hanya 1 yang diterbitkan karena mendukung teori yang dikembangkan, sedangkan yang lainnya, tidak diterbitkan karena tidak mendukung teori. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap tenang dan ucapkan Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Kampus Bungas. Akhir kata, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.